Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, hari ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam agama kita, yaitu toharo atau bersuci. Nah toharo adalah salah satu kunci utama dalam menjalankan ibadah. Tanpa bersuci dengan benar, maka ibadah kita tidak akan sah. Nah maka, mari kita sama-sama belajar dan memahami toharo dengan baik, agar ibadah yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tahu nggak apa itu toharo? Nah, toharo secara bahasa artinya itu bersuci. Sedangkan secara istilah syara artinya suci dari najis dan hadas. Nah, toharo terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, toharo dari najis. Yang kedua, toharo dari hadas. Nah, kita akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama, toharo dari najis. Nah, najis adalah kotoran yang melekat pada diri, pakaian, tempat, lingkungan yang menghalangi dan membatalkan ibadah tertentu. Nah, dari segi sifat, najis dapat dilihat oleh panca indera manusia. Dapat dilihat, dibau, dirasa, dan diraba. Nah, najis ini bersumber dari tubuh dan luar tubuh manusia. Bahkan, tubuh berpotensi secara keseluruhan adanya najis. Nah, sekarang kita masuk kepada macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3. Nah, yang pertama, najis mughafafah. Najis mughafafah ini adalah najis ringan. Contohnya, kencing bayi laki-laki maksimal umur 2 tahun, yang mana anak laki-laki ini belum memakan makanan lain kecuali air ASI ibunya. Nah, gimana sih cara mensucikannya? Nah, mensucikannya yaitu cukup memercikkan air mutlak pada tempat najis itu ada. Nah, yang kedua yaitu najis mutawasithah. Nah, najis mutawasithah ini terbagi menjadi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Nah, ainiyah ini dapat dilihat oleh mata seperti darah. Nah, sedangkan hukmiyah ini tidak jelas. Jadi contohnya seperti kencing bayi laki-laki di mana tidak ada baunya, tapi jelas itu adalah air kencing. Nah, yang ketiga yaitu najis mughalazah, yaitu najis berat seperti anjing, babi. Nah, gimana sih Bu cara mensucikan najis berat ini? Nah, caranya yaitu mensucikan dengan air mutlak yaitu 7 kali. Nah, 1 diantaranya kita gunakan dicampurnya air dengan tanah. Nah, itulah macam-macam dari najis dan bagaimana caranya mensucikannya. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu toharo dari hadas. Nah, hadas adalah keadaan seseorang yang tidak suci menurut syara yang menghalangi atau membatalkan ibadah tertentu. Nah, dari segi sifat, hadas ini tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Nah, hadas ini bersumber dari sesuatu yang dikeluarkan dari kubul dan dubur. Nah, yang kedua itu apapun yang dimasukkan. Yang ketiga, menyentuh kemaluan tanpa alas. Yang keempat, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram mu'abbad tanpa alas. Nah, yang kelima, tidur nyenyak. Yang keenam, hilang akal. Dan ketujuh, murtad. Nah, ada yang tahu nggak apa-apa aja itu hadas? Nah, hadas terbagi menjadi 2. Nah, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas besar penyebab seseorang berhadas itu karena yang pertama bagi untuk perempuan yaitu keluarnya haid. Haid ini biasanya minimal terjadi yaitu sekejap. Nah, biasanya terjadi pada perempuan yaitu 7 hari. Nah, maksimalnya yaitu 14 hari. Nah, yang kedua ada istiadah. Nah, ini adalah darah penyakit menurut medis. Nah, yang ketiga yaitu wiladah, yaitu darah yang mengiringi lahirnya anak. Nah, yang keempat yaitu darah nifas. Darah nifas ini adalah darah yang keluar berangsur-angsur setelah melahirkan. Biasanya ini terjadi dalam 40 hari. Nah, kalau bagi laki-laki, penyebab berhadas besar ini adalah mani, yaitu dikeluarkan secara disengaja atau tidak sengaja. Nah, untuk laki-laki perempuan yang melakukan jima. Nah, selanjutnya gimana sih cara mensucikannya? Ada yang tahu nggak? Nah, cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib ini adalah membasuh seluruh tubuh dari ujung kepala atau ujung rambut sampai ke ujung kaki. Nah, selanjutnya kita akan membahas itu hadas kecil. Nah,
hadas kecil ini penyebab seseorang berhadas seperti buang air kecil atau buang air besar, hilang akal seperti pingsan atau mabuk. Nah, kalau hadas kecil ini cara mensucikannya hanya dengan berwudu dan tayamum. Jika kesulitan maka bisa dilakukan dengan bertayamum. Nah, sebagaimana dalam dalil Quran surat Al-Maidah ayat ke-6. Nah, itulah ya, bagaimana cara mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Nah, selanjutnya kita membahas tentang alat-alat bersuci. Nah, biasanya kita menggunakan alat bersuci ini yaitu air. Nah, ada yang tahu nggak selain air apa aja yang bisa digunakan untuk bersuci? Nah, alat bersuci bisa digunakan dengan batu, debu, kayu, atau benda lainnya. Nah, yang pertama kita akan membahas air. Nah, air ini terbagi beberapa macam juga. Nah, yang pertama yaitu air mutlak atau tohir mutahhir. Nah, air ini adalah air suci mensucikan. Nah, tohir, air yang suci, tidak tercampur dengan benda lain yang mengubah warna, bau, rasa, dan tidak memudaratkan. Nah, mutahhir yaitu dapat mensucikan najis dan hadas. Nah, seperti air hujan, air mata air, sungai, laut, danau, sumur, embun, atau salju, dan air dan sebagainya. Penting air ini adalah air tidak tercampur dengan benda lain. Nah, yang kedua, air tohir khairu mutahhir, yaitu air suci tapi tidak mensucikan najis dan hadas, seperti air kelapa, air teh, air bambu. Nah, air ini tidak dapat digunakan untuk bersuci. Nah, selanjutnya yaitu musta'mal, yaitu air yang sudah dipakai atau air sisa. Nah, boleh dipakai untuk bersuci jikalau airnya lebih dari 2 kula. Musyammas. Nah, air musyammas ini adalah air yang dipanaskan oleh sinar matahari. Nah, air ini tidak dapat digunakan untuk alat bersuci kecuali berada pada wadah yang terbuat dari emas dan perak. Nah, selanjutnya yaitu air mutanajis. Mutanajis ini adalah air yang terkena najis. Nah, hukumnya sama dengan najis, yaitu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, yang selanjutnya itu alat-alat bersuci yang lainnya selain air ada tanah. Nah, tanah basah digunakan mensucikan, itu untuk najis mughalazah. Nah, untuk tanah kering bisa digunakan untuk najis mutawasithah. Nah, kering dan menjadi debu ini untuk bisa dilakukan untuk mensucikan hadas besar dan hadas kecil. Ini tayamum. Nah, alat-alat lainnya selain air dan debu juga bisa digunakan dengan batu. Nah, batu yang digunakan hanya untuk najis mukhaffafah dan mutawasithah. Nah, batu yang digunakan itu adalah batu yang suci, kasar, kering, dan tidak membahayakan. Nah, jumlahnya 3. Nah, boleh satu digunakan dengan 3 sisi. Nah, selain dari benda-benda ini bisa digunakan juga kayu, daun, kertas, dan lain sebagainya. Nah, itulah alat-alat bersuci. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, Ibu akan bertanya tentang contoh. Nah, contoh jika seseorang sedang berjalan, maka ia terkena kotoran hewan seperti ayam. Nah, apakah itu najis atau hadas atau keduanya? Dan gimana cara mensucikannya? Nah, itu adalah najis mutawasithah. Nah, kenapa itu termasuk najis? Karena kotoran hewan seperti ayam itu adalah sesuatu dari luar tubuh manusia, maka itu termasuk ke dalam najis. Nah, cara mensucikannya cukup mengalirkan air mutlak hingga hilang rasa dan bau. Nah, alhamdulillah setelah kita membahas tentang toharo ini, semoga anak-anak semuanya dapat mempraktikkannya nanti di rumah. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjaga kebersihan dan kesucian diri kita. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.